Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi muhkamit tanzil wa asdaqul qailin wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma allimna bima yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini di subuh Jumat, subuh yang penuh berkah, kita berkumpul kembali di masjid kita yang mulia ini untuk kita sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari kita bersalawat kepada Nabi kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelumnya saya minta maaf, mata saya agak merah tadi, tidak tahu kenapa ini. Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah pada kesempatan subuh ini kami ingin mengajak kepada saudara sekalian untuk kita mempelajari satu ayat pertama di surah Al-Isra yang nanti secara umum akan menjelaskan kepada kita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan penjelasan nanti akan menambah pengetahuan kita tentang peristiwa Isra Mi'raj yang kemungkinan beberapa poin yang jarang kita dengarkan. Yang pertama, kita dengarkan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kebesaran ayat-ayat kami, innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ayat ini, Bapak Ibu jamaah sekalian, bercerita tentang peristiwa Isra. Adapun peristiwa Mi'raj itu disebutkan dalam surah An-Najm. Misalnya inda sidratil muntaha, atau fakana qaba qausaini aw adna. Nah, nanti berhubungan apakah Rasulullah melihat Allah atau tidak. Sebagai mukaddimahnya, setelah kita sebutkan ayat tadi, mudah-mudahan 25 menit bisa kita singkat-singkat. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi sekitar setahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Beberapa ulama mengatakan setahun itu maksudnya bukan 12 bulan, kira-kira 11 bulan sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Dan itu juga bertepatan dengan beberapa waktu setelah meninggalnya istri tercinta beliau, Khadijah radhiyallahu anha, dan meninggalnya paman beliau, Abu Thalib, yang kemudian dikenallah tahun itu sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa
peristiwa Isra dan Mi'raj, beberapa pendapat menjelaskan tentang peristiwa itu. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwa peristiwa itu dalam mimpi, peristiwa perjalanan ruh. Tetapi yang benar adalah peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang terjadi dalam keadaan sadar. Jadi Nabi melakukan perjalanan itu dalam keadaan sadar dengan jasad dan ruh. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang dalam istilah ulama tasliyatan. Itu adalah hiburan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada dalam keadaan sedih. Dan itu nanti memberikan pelajaran penting bahwa salah satu cara untuk mengurangi rasa sedih adalah dengan melakukan perjalanan. Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita perhatikan ayatnya. Dalam surah Al-Isra, Allah mengatakan, Subhanalladzi, Maha Suci Allah. Ulama kita menjelaskan kenapa kalimat ini diawali dengan kalimat subhana, tasbih, Maha Suci. Ulama kita menjelaskan yang pertama, karena perjalanan itu adalah perjalanan suci, yaitu untuk menerima perintah suci salat menuju Allah yang Maha Suci, yang saking sucinya peristiwa itu dilakukan yang sebelumnya terjadi proses pembedahan. Nabi SAW dibedah, di mana hatinya dicuci oleh Jibril dan satu malaikat lagi yang tidak disebut dia siapa, yang dicuci dengan air Zam-Zam untuk melakukan perjalanan tersebut, yang mana ulama kita mengatakan bahwa pencucian hati Rasulullah itu dilakukan untuk mempersiapkan hati beliau menuju tempat yang jauh, tugas suci yang di mana pada umumnya hati yang kuat itu merupakan persiapan untuk menghadapi satu hal yang luar biasa. Subhanalladzi, Maha Suci Allah, asra, yang memperjalankan. Dalam bahasa Arab, Bapak Ibu jamaah sekalian, asra itu asal katanya sara yasri, berjalan di malam hari. Jadi seandainya tidak ada kata lailan, itu sudah cukup menerangkan bahwa peristiwa itu terjadi di malam hari. Tetapi ulama mengatakan, kenapa Allah mendatangkan kalimat lailan, malam hari, untuk menegaskan bahwa peristiwa itu betul-betul terjadi di malam hari. Subhanalladzi asra bi abdihi, Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari. Kalimat bi abdihi, hambanya, kata para ulama, memberikan penegasan bahwa peristiwa itu betul-betul terjadi dalam keadaan sadar, karena Allah menyebut abdi, hambanya. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada Muhammad ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami. Kalau dibuat pertanyaan, kenapa mesti malam? Kalau memang ayatnya untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran, kenapa malam? Kenapa tidak siang saja supaya jelas? Karena kalau malam hari banyak yang tidak kelihatan, apalagi zaman dulu tidak ada lampu. Ulama kita menjelaskan hikmah dilakukan perjalanan itu di malam hari adalah
Karena pertama, malam itu lebih tenang daripada siang. Yang kedua, bahwa malam itu memperdekat jarak yang jauh. Sebagaimana sabda sallallahu alaihi wasallam, innal arda tuwiyat fil lail. Bumi itu dilipat pada malam hari. Itulah sebabnya Bapak Ibu jamaah sekalian, lebih capek mana? Berjalan melakukan safar di malam hari atau siang hari? Lebih capek siang hari dan lebih cepat terasa kalau kita melakukan perjalanan di malam hari. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Minta maaf saya agak terus. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita buat pertanyaan yang dibuat oleh ulama. Betulkah Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kira-kira ayat itu betul? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, Bapak Ibu jamaah sekalian, sebagai pengantarnya, pasti bayangan kita kalau disebut Masjidil Haram, pasti maksudnya adalah titik Ka'bah. Ya Bu ya? Titik Ka'bah. Atau sekarang orang bilang Masjidil Haram, masjid itu. Tapi dulu orang Masjidil Haram, Ka'bah. Sekarang pertanyaannya, apakah Rasulullah betul berangkat dari titik Masjidil Haram, titik Ka'bah menuju Masjidil Aqsa? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Rasulullah tidak berangkat dari sisi Ka'bah. Rasulullah berangkat dari atau diperjalankan dari rumah sepupunya, yaitu Ummu Hani bin Abi Thalib. Jadi sepupu beliau. Kalau begitu, ayat bohong, kenapa Allah bilang Masjidil Haram? Padahal Rasulullah berangkat sedikit agak jauh dari titik Ka'bah. Jawabannya tidak. Ulama menerangkan kepada kita bahwa salah satu hikmah disebutnya Masjidil Haram, padahal beliau berangkat dari rumah Ummu Hani, itu berita gembira kepada kaum muslimin bahwa siapapun yang sholat di tanah Mekah selama dia berada di batas-batas haram, maka pahalanya sama persis dengan sholat di Masjidil Haram, yaitu satu kali sholat sama dengan 100.000 kali di tempat lain. Berita gembira secara khusus kepada jamaah haji Indonesia. Jamaah haji Indonesia dari zaman dulu, kalau bisa istilahnya Zanun MZ, dari zaman 1 pemberangkatan jamaah haji di Indonesia pakai pesawat, selalu kasihan maktabnya orang Indonesia atau hotelnya itu jauh-jauh, bisa berkilo-kilometer. Yang paling banter itu sampai di Aziziyah. Bapak Ibu yang pernah haji atau yang pernah umroh City Tour Makkah, itu ada tempat namanya Aziziyah yang di situ banyak orang Turki. Di situ kasihan orang Indonesia, maka sulit dia ke Masjidil Haram. Maka berita gembiranya, Bapak Ibu jamaah haji yang dapat tempat tinggal jauh dan kesulitan sampai ke Masjidil Haram untuk sholat, tidak usah bersedih. Pahalanya sama dengan sholat di titik Masjidil Haram. Itu berita gembiranya. Itulah sebabnya Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau Bapak Ibu pernah haji atau umroh berkali-kali, kalau kita perhatikan di hotel di Makkah, hampir semua hotel yang ada di Makkah ada musolanya.
Sedangkan di Madinah, Bapak tidak akan temukan ada musalla di hotel yang ada di Madinah. Pernah bertanya-tanya, kalau ibu nanti Bapak pergi umroh lagi sampai di Madinah, ada musalla di sini? Pegawai hotelnya bilang tidak ada. Kenapa? Karena sholat di Madinah nanti dapat pahala 1 kali sholat sama dengan 1000 sholat di masjid lain kalau sholatnya di Masjid Nabawi. Sedangkan di Mekah hampir semua hotel ada musallanya. Bahkan zaman dulu tahun 2000 sebelum pembongkaran itu ada masjid kecil musalla di samping hotel. Kenapa? Karena dimanapun orang sholat di kota Mekah, selama dia berada di batas-batas haram, maka pahalanya sama dengan sholat di titik Ka'bah. Itu berita gembiranya. Kita lanjut sedikit. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Bagaimana peristiwanya? Kita dengar seperti yang kita sebutkan tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum berangkat dibedah dadanya, dan betul-betul dibedah menggunakan pisau. Kita dengarkan hadisnya, sengaja saya bawa kitabnya. Disebutkan bahwa hadis ini dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bainama ana fi al-hatimi rubbama qala fil hijri muttaji'an id atani atin faqad qala wa sami'tuhu yaqulu fashaqqa ma baina hadhihi ila hadhihi faqultu lil jarudi wa huwa ila jambi ma ya'ni bihi qala fi thaqratin nahrihi ila syi'ratihi wa sami'tu yaqulu min qashi ila syi'ratihi fastakhraja qalbi thumma utitu bitastin min dhahabin mamlu'atin imanan faghusila qalbi thumma hushiya thumma u'ida. Saya persingkat saja terjemahannya. Rasulullah mengatakan, suatu malam ketika saya berada dalam keadaan berbaring tidur, maka tiba-tiba datanglah Jibril dengan satu lagi malaikat, dan saya mendengarnya mereka berdua ngobrol. Yang satu mengatakan, belahlah dadanya, artinya bedahlah dadanya dari sini ke sini. Dari sini ke sini maksudnya dari sini, Bu. Dosen saya cerita dulu di Madinah, dari sini ini bawah sampai di atas, sedikit di atas pusarnya atau dekat daerah ulu hati, dan betul-betul dibedah. Ibnu Abbas dalam catatan hadis, beliau mengatakan dan saya pernah melihat bekas jahitan di dada beliau. Jadi pernah beliau suatu saat membuka kainnya, kelihatan dada beliau ada bekas jahitan. Jadi betul-betul dibedah. Ini memberikan pelajaran bahwa bedah itu memang menggunakan benda tajam, pakai pisau, dan dijahit. Jadi jangan pernah percaya kalau dulu pernah ada orang yang mengaku bisa membedah penyakitnya orang, tidak menggunakan pisau, dia menggunakan tangan, dia kasih masuk langsung tangannya masuk, baru dia ambil hatinya orang. Nah, itu tidak benar, itu harus dibedah dulu. Jadi Rasulullah SAW betul-betul dibedah dari sini. Jadi di sini bagian di bawah leher ini dibedah, betul-betul dibelah, lalu diambillah hati beliau. Beliau mengatakan, belahlah dari sini ke sini, yang saya melihat keduanya membawa satu bejana yang terbuat dari emas, yang kemudian diisi dengan air zam-zam. Lalu mereka kemudian mengeluarkan hatiku. Jadi peristiwa pembedahan Nabi SAW 2 kali, dalam riwayat 3 kali. Jadi peristiwa pertama
Rasulullah pernah dibedah ketika beliau masih kecil. Dikeluarkanlah hatiku, dicuci dengan keimanan, lalu dikembalikan, setelah itu ditutup dan betul-betul dijahit. Betul-betul dijahit. Pelajarannya adalah, hadisnya belum selesai, pelajarannya adalah kalau Nabi saja hatinya yang begitu suci disucikan lagi, memberikan petunjuk bahwa kita itu lebih pantas untuk selalu mensucikan hati kita. Ya, belajar. Kalau Nabi saja yang sudah diampuni dosanya selalu beristighfar, maka kita lebih pantas untuk selalu beristighfar. Kemudian lanjutan hadisnya, setelah selesai dikembalikan hati beliau, beliau mengatakan, "Summa utitu bidabbatin dunal bagal wa fawqal himari abyad." Setelah selesai cuci dalam keadaan siap, Rasulullah mengatakan, kemudian didatangkan kepadaku seekor hewan yang lebih tinggi dari keledai, lebih pendek daripada himar, daripada kuda perang, berwarna putih, kemudian dinamakan buraq. Buraq itu Bapak Ibu jamaah sekalian, asal katanya barqun, bermakna dua. Barqun bisa bermakna putih. Jadi kalau orang bilang barq itu artinya putih. Yang kedua makna barq adalah kilat. Maka kudanya itu berwarna putih polos dan memiliki kecepatan secepat kilat. Satu catatan pentingnya Bapak Ibu jamaah sekalian, buraq itu betul-betul hewan, lebih pendek sedikit daripada kuda perang, lebih tinggi sedikit daripada keledai, dan bukan seperti yang digambarkan orang-orang dulu pada ada poster. Pernah lihat poster? Kayaknya di rumah tak masih ada. Di rumah nenek saya itu sampai sekarang masih ada. Posternya itu Bapak Ibu, buraq, bentuknya kuda, bersayap, wajahnya perempuan. Begitu. Itu penghinaan kepada Nabi. Itu sebenarnya dibuat untuk menghina Nabi, bahwa Muhammad itu memang suka dengan perempuan. Nah, itu. Dan sekarang nampaknya masih dijual di daerah Jalan Laya, dekat pasar sentral ke sana, masih ada penjual poster. Itu tidak benar, karena warnanya tidak putih di situ. Ya Bu ya, ya Pak ya. Gambar buraq itu tidak benar. Ini yang perlu kita paham. Jadi warnanya putih, bersih, dan kecepatannya seperti kecepatan kilat. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan nanti kita sambung, ada beberapa peristiwa. Sekarang izinkan saya bertanya supaya pengajian kita tidak terlalu tegang. Peristiwa Isra itu pakai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, pakai apa? Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pakai apa Ibu? Bapak? Pakai buraq. Baik, saya izinkan supaya saya loncat. Itu peristiwa Isra pakai buraq. Kalau Mi'raj pakai apa? Pakai buraq juga. Selama ini Bapak Ibu mengetahuinya peristiwa kan begini Bapak Ibu. Peristiwa Isra dan Mi'raj dua peristiwa yang berbeda. Dua peristiwa yang berbeda. Isra itu perjalanan di bumi, sedangkan peristiwa Mi'raj itu peristiwa dari bumi ke atas. Nah, perjalanan bumi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pakai buraq. Nah, perjalanan Mi'raj pakai apa?
Pakai, mau tahu jawabannya? Pakai tangga. Pakai tangga. Ada bapak-bapak beberapa tahun lalu pakai tangga, Ustaz. Lama. Saya bilang, Bapak mungkin bayangkan tangga tak di rumah di kampung. Nah, satu-satu naik. Tidak. Teknologi sekarang sudah membuktikan. Ada tangga, saya dikasih tahu teman yang pernah ke Cina. Dia bilang ada hotel di Cina 100 lantai. Dari lantai 1 ke lantai 100 2 detik. Begitu masuk tutup, sudah sampai di atas. Kita dengarkan hadisnya. Nabi SAW mengatakan, ya, ini saya sengaja loncat. Nanti saya kembali sebentar perjalanannya. Setelah keluar dari Masjidil Aqsa, fawajadtu sullamaini ahaduhuma dhahabun wal akhar fiddah. Ketika keluar dari Masjidil Aqsa, aku dapati 2 tangga. Satu tangga dari emas dan satu tangga dari perak. Kemudian Jibril berkata kepadaku, naiklah. Maka aku naik. Itulah sebabnya Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita ingat film-film legenda, Ibu Bapak biasa nonton film legenda Jaka Tarub dan 7 Bidadari, pernah nonton? Itu bidadarinya turun pakai apa? Ya, pakai tangga, yang disebut pelangi tapi tangga. Ya, betul. Biasa nonton film yang menuju surga, film Cina, yang dia naik ke atas pakai apa? Pakai tangga. Ada film yang jelas dia pakai tangga, disebut dia pakai tangga. Betul. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain menyebutkan bahwa saya melihat tangga itu dan saya menyangka bahwa tangga itulah yang dipakai oleh roh naik ke atas langit. Itulah sebabnya kata Rasulullah SAW, jika seseorang dicabut nyawanya, matanya naik. Kenapa? Karena dia mengikuti ruhnya dibawa ke langit pakai tangga itu. Jadi peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj itu berbeda. Nah, itu minta maaf, sengaja saya loncat supaya bersambung Isra dan Mi'raj. Nah, sekarang Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika Rasulullah SAW berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, beliau menyebutkan bahwa beliau bahkan melewati kubur Musa alaihissalam. Beliau melewati kubur Musa alaihissalam. Sesampainya di Masjidil Aqsa, jadi begitu sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah masuk bersama Jibril. Rasulullah melaksanakan salat tahiyatul masjid. Setelah melaksanakan salat tahiyatul masjid, di sini disebutkan bahwa annahu dakhala faqala lahu Jibril salli rak'atain. Ketika masuk berdua ke dalam Masjidil Aqsa, Jibril bilang kepada Rasulullah, salatlah 2 rakaat. Fa shalla Jibrilu rak'atain. Jibril pun salat 2 rakaat. Thumma wajada al-anbiya, dan Nabi SAW mendapati para nabi sufufan khalfahu. Jadi kalau dibayangkan, para nabi di Masjidil Aqsa sudah duduk sudah berdiri dalam keadaan bersaf-saf. Lalu Rasulullah masuk salat 2 rakaat. Setelah itu fasaffa ma'ahum, Rasulullah membuat saf, berdiri di saf. Thumma qaddamahu Jibril fasalla bihim. Kalau kita bayangkan, sudah sampai di depan,
Maka Rasulullah disuruh oleh Jibril untuk maju ke depan, mendirikan sholat, memimpin sholat untuk para nabi. Pelajarannya adalah yang pertama, memberikan bukti bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang paling mulia, karena beliau menjadi imam, padahal beliau adalah Nabi terakhir. Yang kedua, peristiwa ini memberikan bukti kepada kita bahwa para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengenal salat. Jadi salat itu sudah ada. Hanya saja jumlah rakaatnya berbeda dengan kita. Sebagian penjelasan dari para ulama tafsir mengatakan jumlah salatnya para nabi-nabi dulu itu 50 dalam sehari semalam. Itulah sebabnya ketika pertama kali menghadap Allah, Nabi ditawarkan sholat 50 kali. Kita kembali ke kisahnya. Nabi SAW memimpin sholat. Sekali lagi memberikan petunjuk bahwa para nabi sebelumnya sudah sholat. Pertanyaannya adalah, apakah sholatnya Nabi, sholat kita sekarang sama dengan sholatnya Nabi dahulu? Jawabannya iya. Kenapa? Karena gerakannya sama. Seandainya tidak sama, mungkin para nabi bilang, sembahyang apa kan tuh? Mirip dengan peristiwa yang pernah saya dapati di Panciro. Saya tidak apa-apa sebut namanya, tapi masjidnya tidak saya sebut. Di mana imamnya pernah salah, lalu melakukan salat sujud sahwi, makmumnya bilang, sembahyang apa kan tuh? Karena dia tidak tahu. Saat itu para nabi mengikuti gerakan Rasulullah, berarti sama gerakannya, ada gerakan ruku dan ada gerakan sujud. Alhasil, Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin sholat, memimpin para nabi. Sering muncul pertanyaan, gimana bisa Ustaz? Nah, sudah mati semua. Yang ada di situ disebutkan semua nabi sejak Nabi Adam sampai nabi terakhir, termasuk Isa alaihissalam ada di situ. Bagaimana bisa itu Ustaz? Jawabannya tidak usah ditanya, karena itu berada di alam lain, dan itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah yang bermain adalah keimanan. Sudah kata orang teman-teman Nusa Tenggara Timur, sudah kau imani sudah, ya, tidak usah banyak tanya. Alhasil, setelah peristiwa itu selesai sholat, Bapak Ibu jamaah sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar lalu mendapati dua tangga. Izinkan saya singkat-singkat, nanti pada kesempatan lain kita sebutkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melakukan perjalanan Mi'raj, sampai ke Sidratul Muntaha dan melalui 7 lapis langit. Di langit pertama Rasulullah bertemu dengan Adam alaihissalam. Di langit kedua bertemu dengan dua nabi, yaitu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga beliau bertemu dengan Yusuf alaihissalam. Di langit keempat beliau bertemu dengan Nabi Idris, yang Idris juga ini ditengarai dalam beberapa penjelasan, beliau juga belum mati. Di langit kelima 1, 2, 3, 4. Kemudian langit keempat Idris, di langit keempat Yusuf, di langit kelima Nabi Harun, di langit keenam Nabi Musa, dan langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di setiap langit itu ada pintunya, dan hebatnya
Setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melewati pintu itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu, minta izin. Minta izin untuk masuk. Di sini memberikan petunjuk dan nanti insyaallah kita bahas secara khusus adab-adab minta izin. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meminta izin untuk masuk. Dan hebatnya jawaban pertama di langit pertama ketika Nabi mengetuk pintu minta izin, di dalam mengatakan, yaitu Nabi Adam, siapa? Maka Jibril yang menjawab. Beliau mengatakan Muhammad, yang di luar adalah Muhammad. Maka dibukakanlah pintu langit, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ya disambut oleh Nabi Adam dengan mengatakan, selamat datang Ibnun Saleh, selamat datang kepada anakku yang saleh, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya loncat, nanti kita sebutkan secara terperinci nanti. Ulama salah satunya Imam As-Suhaili dalam kitabnya Ar-Raudul Unf mengatakan ada beberapa hikmah dalam pertemuan Nabi dengan 8 Nabi yang ada di langit, padahal sudah ketemu di bumi, yaitu di dalam Masjidil Aqsa. Apa hikmahnya? Hikmahnya salah satunya adalah semua Nabi yang ditemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di langit itu, itulah nanti semua yang pernah dialami oleh 8 Nabi itu di bumi, itu juga nanti yang akan dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan Nabi, semua kebaikannya para Nabi berkumpul pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua penderitaannya, semua yang pernah mengena kepada Nabi yang lain itu terkumpul pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pantas memang Nabi yang mulia, sebab dia paling kuat. Semua yang pernah dialami oleh para Nabi itu dia alami oleh Rasulullah SAW. Saya ambil yang ujungnya saja dulu. Nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati Ibrahim alaihissalam, disebutkan dalam hadis juga oleh Ibnu Ishaq dalam kitabnya, bahwa Nabi mendapati Ibrahim alaihissalam sedang bersandar pada dinding Ka'bah yang di sana namanya Baitul Ma'mur. Itu memberikan petunjuk, salah satunya ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga itu senang sekali ya bersandar pada dinding Ka'bah. Itu salah satu yang bisa kita sebutkan. Alhasil, Bapak Ibu jamaah sekalian, pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling inti adalah menerima perintah salat yang awalnya 50. Yang awalnya 50, tapi ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa kemudian bertanya. Jadi Nabi Musa ini adalah Nabi yang sangat perhatian kepada Rasulullah SAW, dan juga membuktikan mereka perhatian kepada kita sekalian. Kita tahu peristiwanya ketika Nabi Muhammad SAW turun, dicegat oleh Nabi Musa. Bagaimana kesepakatan dengan Tuhanmu? Kata Rasulullah 50. Kata Nabi Musa, kau naik lagi, minta diskon. Naik terus berkali-kali sampai 5. Di ujungnya 5, Nabi Musa mengatakan, kembalilah, umatmu tidak akan sanggup. Musa mengatakan, bagaimana? 5. Bayangkan 50 jadi 5. Nabi Musa masih meragukan kita. Musa masih meragukan, bilang, kau kembali lagi, kau minta lagi diskon sama Allah. 5 itu kathir, banyak. Umatmu nampaknya tidak sanggup, dan ternyata memang banyak ya tidak sanggup. 5 Pak. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Inni astahyi, saya malu. Di sini memberikan petunjuk. Jawaban Rasulullah, saya malu, itu memberikan petunjuk bahwa
tabiat manusia yang baik adalah itu malu kalau selalu datang minta diskon, itu kurang baik. Itu perasaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saya kira ini saja dulu Bapak Ibu jamaah sekalian. Ternyata saya lebih dari 25 menit. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan rinci apa saja dialog yang terjadi antara Nabi SAW dengan para nabi yang 8 itu, dan disebutkan dalam hadis beberapa ciri wajah. Jadi disebut bentuk wajah para nabi yang ada itu mirip siapa. Yang paling jelas adalah ternyata Nabi Muhammad SAW itu lebih mirip dengan Ibrahim alaihissalam. Insyaallah nanti kita jelaskan pada kesempatan yang lain. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, baik. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai salat 50 kali Ustaz. Iya Pak. Ya. Pertama, Nabi Muhammad SAW menerima 50 rakaat. Iya. Saya ingin bertanya Ustaz, mengapa terjadi naik turun penawaran atau diskon? Saya pikir kalau Allah Maha Kuasa, Maha mengetahui, pasti sudah dia tahu bahwa umatnya itu tidak sanggup. Langsung saja 5, tidak perlu tawar-menawar. Naik turun. Itu satu pendapat Pak dari buku yang pernah saya baca. Kemudian ada juga bahwa untuk mensucikan imannya Nabi Muhammad, maka dibedah dadanya. Menurut buku yang saya baca Pak, bahwa tidak perlu dibedah. Kalau Tuhan Maha Kuasa tidak perlu membedah. Cukup dia memberitahu, menyampaikan, dan jadilah. Bagaimana ini Ustaz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku yang kita baca bahasa Indonesia Pak? Maksud saya bukan penulisnya itu yang ahli fisika itu Pak, bukan. Dia masih hidup orangnya sekarang? Sudah meninggal orangnya Pak? Ya. Baik. Perkataan seperti itu dari dulu sudah ada, bahwa tidak mungkin terjadi peristiwa tawar menawar itu. Harus seperti itu, tawar menawar, kayak Allah tidak tahu saja. Ya dah. Kalau begitu begini Pak. Berapa hari Allah menciptakan langit dan bumi? Berapa hari Pak? 6 hari dah yang disebut kalau dalam terjemah. Ya Pak ya? Itu juga bisa dibuatkan pertanyaan. Menciptakan langit dan bumi 6 hari. Bukankah Allah idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun? Kalau Allah mau kan kun fayakun jadi. Jawabannya Pak secara singkat, Allah menginginkan satu hikmah penting tentang itu, yaitu supaya manusia mengetahui bahwa segala sesuatu butuh proses. Butuh, bahwa segala sesuatu ada prosesnya, ada tahapnya, segala macam. Apa susahnya orang kaya kawini anak orang? Atau kalimat ini Pak, cewek kamu cantik, saya ganteng, ini cincin, kawin yuk. Kira-kira ada perempuan mau begitu? Cewek, ini kok cantik kok tau? Cantik, saya ganteng, ini cincin, kita kawin. Kira-kira mau enggak? Enggak ada. Pasti dia bilang, saya biar nakal begini, lamar saya baik-baik. Jadi ada prosesnya. Jadi pernah ada anak-anak bilang sama bapaknya, "Bapak, mau sekali mau kawin." Nah, iya tunggu dulu. Mau sekali mah, pokoknya langsung datang itu perempuan,
lamar, saya langsung akad nikah. Bapaknya bilang, tidak bisa begitu. Apalagi kita orang Bugis, orang Sulawesi, banyak prosesnya. Ada namanya sebelum melamar, ada namanya memanu-manu, ya, jangan-jangan wrong. Kemudian ada proses berikutnya, ada proses begitunya. Yang kemudian ini ujungnya Pak, ada kalimat orang Makassar itu bagus sekali, orang tua dulu. Dia bilang, kama memang ya nubaji kana pun nubaji salomantong itu ni jama. Anu baik itu ada prosesnya, lama itu dikerja. Yang namanya bikin brownies itu lebih lama daripada bikin baronis. Kita tahu di baronis Pak, baroncom manis, gampang sekali itu selesai. Kalau anu enak itu lama. Kalau mau kawin baik-baik itu lama prosesnya. Kalau mau jauh nikah bodong-bodong, namanya orang Makassar nikah bodong-bodong ya bisa cepat. Ya, maka itu Pak hikmahnya. Kenapa dibuatkan proses seperti itu, bahwa supaya orang tahu, hamba ini tahu segala sesuatunya ada proses. Allah saja menciptakan langit dan bumi 6 masa. Berapa hari Allah menciptakan langit, berapa hari Allah menciptakan bumi. Langit 2 hari, bumi 4 hari. Itu silakan nanti ditanya Pak Imam. Di Al-Quran disebut, Allah menciptakan bumi 4 hari, kemudian Allah menghiasinya dalam 4 hari. Jadi itu Pak maksudnya. Jadi hikmahnya supaya kita tahu semuanya ada proses. Kalau Allah mau langsung memang jadi. Iya. Allah. Iya. Sudah cukup? Masalah bedah tadi sama. Iya Pak. Masalah bedah. Bedah memang dibedah. Nabi SAW dibedah. Itu memberikan juga petunjuk bahwa Nabi saja yang jelas-jelas ya hatinya suci itu masih disucikan. Artinya apa? Kita juga harus selalu berusaha untuk mensucikan tanpa harus dibedah. Ya. Jadi cukup Nabi yang dapatkan. Tapi itu peristiwa adalah peristiwa yang sangat penting. Iya Pak. Iya. Memang harus dibedah. Dan itu maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ya Allah, nanti saya cukup, kita sudah jam 6 lewati. Ada pertanyaan lagi? Iya Pak, yang terakhir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa di antara khususnya di rukun Islam itu ada 5, tapi di antara 5 ini kenapa hanya salat yang dijemput langsung oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa bukan tauhidnya yang dijemput langsung? Kenapa justru salatnya di antara kelima rukun Islam ini? Yang kedua adalah apa sebenarnya esensi daripada Isra dan Miraj ini terhadap kehidupan kita ini umat manusia, Pak? Saya kira demikian Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin pernah cerita, tapi kalau diulang mungkin tidak mengapa. Tentang pertanyaan pertama tentang sholat ini. Yang jelasnya bahwa tauhid sudah diajarkan sejak awal, dan Nabi SAW berdakwah di kota Makkah 13 tahun. 13 tahun beliau berdakwah hanya untuk satu hal saja, yaitu tentang tauhid. Dan tauhid itu berhubungan dengan hati, ya, karena dia keyakinan. Baik, saya pernah hadir di sebuah acara perkawinan Pak, di gedung. Mungkin saya pernah cerita, tidak apa-apa ya kalau diulang. Jadi suatu saat saya duduk di meja makan, hadir di depan saya ada teman saya kenal. Tiba-tiba ada Ustadz duduk lagi di samping saya. Dia ngobrol dengan teman di depan saya. Dia bilang, bagaimana kabar tak? Dia bilang, alhamdulillah. Ustadz ini bertanya lagi, bagaimana tangan tak? Bagaimana dengan tangan tak? Dia bilang, alhamdulillah Ustadz, sudah bagus. Ternyata saya tanya, kenapa dengan tangan tak? Dia bilang, Ustadz pernah kecelakaan. Jadi dia pegang gurinda, terbang gurindanya, dia tangkis. Akhirnya kena
tangannya yang 3 ini Pak, Ibu, 3 kena, yang ini kena 3. Lalu dia bilang, alhamdulillah sudah pulih, dan kata dokter, untungnya yang kena 3 ini, bukan yang ini, bukan yang 2 ini. Dalam ilmu kedokteran, kata teman itu, dokter bilang kalau sampai ini yang kena jari telunjuk dengan jari ibu jari ini, yang kena benda tajam seperti itu kalau sampai terbelah begitu, lama penyembuhannya, bahkan susah sembuh. Untungnya yang kena yang 3 ini, yang kena ini 3, dia mudah untuk disembuhkan dan bisa normal kembali. Begitu dia bilang, menjelaskan seperti itu, bahwa dokter bilang begitu, saya teringat pesan Pak Kiai. Dia bilang, rukun Islam berapa? 5. Baik, Bapak bantu saya. Rukun Islam 5 yang paling ujung. Rukun Islam yang kelima, haji. Rukun Islam yang keempat, bisa zakat, bisa puasa. Kita sebut zakat saja. Haji, zakat, puasa, sholat, syahadat. Ya Pak ya? Baik. Bapak Ibu bantu saya. Sekarang 5 jari saya menggenggam botol ini. Analogikan jari-jari saya adalah jari-jari rukun Islam. Baik, rukun Islam yang kelima, haji. Botol ini masih tergenggam. Boleh orang tidak haji Pak? Padahal dia rukun, tapi boleh tidak haji. Karena haji itu hanya untuk yang mampu saja. Baik, zakat masih tergenggam ini. Boleh orang tidak bayar zakat toh? Bahkan dia yang dizakati. Baik. Puasa, boleh orang tidak puasa toh? Bahkan ada saat di mana orang itu tidak boleh puasa, haram. Seperti wanita yang haid, nifas, boleh. Tapi coba tidak sholat. Begitu saya lepas ini, jatuh tidak? Jatuh Pak. Apalagi dua-duanya syahadat, selesai, bisa ditangkap. Itulah sebabnya kenapa Imam Ahmad dan banyak ulama, terutama sekarang di Indonesia yang di kampung-kampung, mengatakan bahwa sholat siapa yang meninggalkannya kafir. Dalam bahasa sederhananya, para kiai yang berpendapat bahwa sholat itu wajib mengatakan apapun kebaikan yang kau lakukan, punatena nusambayang, gugur semua. Kenapa? Dia ini Pak, ini jadi telunjuk ini. Anda tinggal 2 ini, dilepas ini sholat, lepas Pak, lepas. Maka apapun perbuatan Anda yang baik, kalau tidak sholat habis. Apalagi syahadat, bebas tes masuk neraka. Itu. Jadi kenapa sholat yang disuruh? Karena dia penting. Sedangkan syahadat dia sudah sejak awal. Itu Pak. Kira-kira pendekatannya lebih singkat. Memang begitu pentingnya sholat. Jadi jangan tinggalkan sholat. Itulah sebabnya orang-orang tua kita di Indonesia selalu pesannya satu. Karena kan kita sudah Islam, jangan kau lupa sholat lah. Memang betul-betul ini sangat penting. Makanya dilakukan perjalanan yang cukup jauh. Padahal kan sederhana sekali. Muhammad, sholat kau. Ya toh? Tinggal kau dikasih tahu saja sama Jibril. Tidak, disuruh naik. Karena saking pentingnya peristiwa sholat ini. Dan alhamdulillah 5 waktu dalam 1 hari. Itu pun ternyata masih banyak orang yang tidak sholat. Saya kira itu Pak. Sudah menjawab juga yang kedua pertanyaan kedua tak? Sudah. Esensinya Isra dan Mi'raj dalam kehidupan kita. Ya nanti Pak, insya Allah nanti di situ ada beberapa hikmah perjalanan. Yang pertama tentang kesabaran. Sebab perjalanan jauh itu butuh kesabaran. Yang kedua, pentingnya selalu berada dalam keadaan hati yang bersih. Nah, makanya kalau mau melakukan perjalanan jauh, orang tua kita bilang, kalau orang tua saya Pak, orang Mandar, kalau mau pergi jauh kasih baik-baik dulu perasamu, seperti itu. Nanti insya Allah secara rinci kita
Subuh. Sudah jam 6.15. Kita sebut saja Pak. Iya, nanti mudah-mudahan kalau iya. Satu saja Pak Ustaz. Iya Pak, iya. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan semua nabi Iya, dari Pak. dulu sudah melakukan salat seperti apa yang kita lakukan sekarang. Iya. Saya hanya pengen, kalau saya melihat dari cara Nasrani melakukan ibadah sekarang ini, apakah itu juga yang dicontohkan oleh Nabi Isa pada zamannya? Karena kalau kita melihat Nasrani kan hanya nyanyi-nyanyi ya. Apakah itu yang dicontohkan? Sementara tadi dikatakan tadi bahwa sudah Nabi itu sudah melakukan salah seperti ruku, sujud dan Betul. itu saja Pak Ustaz. Jadi tentu itu adalah bentuk penyimpangan, tidak sama yang diajarkan oleh nabi mereka. Jadi mereka telah menyimpang. Itulah sebabnya di ujung surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Mereka orang-orang yang sesat, menyimpang dari apa yang merupakan inti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Iya Pak, saya kira itu. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita rinci bagaimana pertemuan para nabi dengan Rasulullah SAW. Ini saja Bapak Ibu jemaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.